Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9, masih bab 3, pewarisan sifat. Alhamdulillah sudah pertemuan ke-6. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat belajar di rumahnya. Ya. Sekarang buka LKS-nya halaman 47. Pewarisan sifat pada manusia dan kelainan sifat yang diturunkan. Makhluk hidup merupakan sifatnya kepada keturunannya. Sifat-sifat yang diturunkan dapat berupa sifat yang menguntungkan dan dapat pula sifat yang merugikan, misalnya penyakit atau kelainan. Nah, beberapa sifat atau karakter yang dapat diturunkan sebagai berikut. Ya. 1. Penggolongan darah sistem ABO. Penggolongan darah sistem ABO didasarkan pada adanya agglutinogen atau antigen tertentu di dalam sel darah merah. Ya. Adanya antigen tersebut dalam sel darah merah bersifat menurun disebabkan dikendalikan oleh gen. Menurut sistem ini, golongan darah manusia dibedakan atas 4 macam sebagai berikut. Golongan darah A. Golongan darah A ya. Apabila dalam sel darah merahnya terdapat antigen A. B. Golongan darah B. Apabila dalam sel darah merahnya terdapat antigen B. C. Golongan darah A dan B. Apabila dalam sel darah merahnya terdapat antigen A dan B. Dan untuk yang D, golongan darah O, apabila dalam sel darah merahnya tidak terdapat antigen A dan B. Ya kan? Jadi golongan darah manusia pun cuma ada 4 kan? AB, AB, O. Ya, semua itu tergantung keturunannya. Nah, ingat kalau golongan darah A berarti ada sel darah merah yang terdapat antigennya A. Golongan darah B apabila dalam sel darah merahnya terdapat antigen B. Dan golongan darah AB apabila dalam sel darah merahnya terdapat antigen AB. Dan yang terakhir golongan darah O apabila dalam sel darah merahnya tidak terdapat 2, ya, A dan B. Warna kulit, halaman 48. Warna kulit, gen kulit dari kedua orang tua akan diturunkan kepada anaknya. Warna kulit pada manusia dipengaruhi oleh beberapa gen yang membentuk pigmen kulit, yaitu pigmen melanin. Ya, lihat LKS-nya. Halaman 48. Pigmen melanin menyebabkan kulit berwarna gelap. Orang Indonesia umumnya berkulit sawo matang. Fenotipe warna kulit tidak hanya dipengaruhi oleh gen, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, seperti radiasi sinar matahari. Namun, pada beberapa kasus, seseorang tidak memiliki pigmen melanin sehingga semua kulit termasuk rambut berwarna putih. Keadaan ini merupakan sebuah kelainan yang disebut albino. Ya, tahu kan? Yang orangnya lebih putih, albino. Orang yang menderita albino tidak tahan di bawah sinar matahari karena kulitnya akan kemerahan, ya. Karena kelainan ini dapat muncul dari gen resesif A. Jika seorang mempunyai gen AA, maka ia menderita albino, sedangkan A besar A kecil merupakan gen pewarna serial atau albino. Orang normal mempunyai gennya A besar A besar. Itu warna kulit. 3. Rambut pada dahi. Rambut pada dahi seseorang memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk V atau Windows peak dan bentuk melingkar biasa. Bentuk rambut pada dahi tersebut dipengaruhi oleh gen W yang bersifat dominan. Orang yang mempunyai rambut pada dahi berbentuk Windows peak memiliki gen WW atau homozigot dominan, atau W besar W kecil heterozigot. Sedangkan orang yang memiliki bentuk rambut melingkar memiliki gen W kecil homozigot resesif. 4. Cuping telinga. Cuping telinga pada manusia ada 2 jenis, yaitu melekat dan menggantung.
Cuping telinga yang menggantung dipengaruhi oleh gen G yang dominan, sedangkan cuping telinga yang melekat dipengaruhi oleh gen yang resesif. Seseorang yang cuping telinganya menggantung maka memiliki gen G besar atau homozigot dominan atau G besar G kecil heterozigot, sedangkan seseorang yang memiliki cuping telinga melekat maka gennya adalah G kecil atau homozigot resesif. Lanjut, bentuk rambut. Bentuk rambut manusia umumnya ada 3 jenis, keriting, berombak, dan lurus. Ya. Lanjut, keenam, kelainan talasemia. Talasemia merupakan kelainan genetika karena rendahnya pembentukan hemoglobin. Ya. Hal ini mengakibatkan kemampuan eritrosit untuk mengikat oksigen rendah. Talasemia disebabkan oleh gen dominan T besar H kecil, sedangkan alelnya T kecil H kecil, menentukan sifat normal. Penderita talasemia bergenotipe T besar H kecil atau talasemia mayor atau T besar H kecil H kecil talasemia minor. Penderita talasemia mayor bersifat letal atau mati. 7. Botak. Ekspresi gen botak dibatasi oleh jenis kelamin, artinya dengan genotipe yang sama tetapi terdapat pada jenis kelamin yang berbeda akan menimbulkan ekspresi fenotipe yang berbeda. Ya, lihat LKS-nya. Kebotakan ditentukan oleh gen B, sedangkan gen B kecil untuk rambut normal. Orang yang bergenotipe B besar, baik laki-laki maupun perempuan akan mengalami kebotakan. Sedangkan genotipe B besar dengan B kecil pada laki-laki akan mengalami kebotakan, tetapi tidak untuk perempuan. Ya. 8. Buta warna. Buta warna adalah kelainan pada seseorang yang tidak mampu membedakan beberapa warna. Misalnya dia nggak tahu warna merah, nggak tahu warna oranye, biru yaitu sayang, dan hijau. Jadi buta warna. Ya. Kelainan ini dikendalikan oleh resesif yang terdapat pada kromosom X. Lihat halaman 49. Kemungkinan tipe genotipe orang normal buta warna sebagai berikut. XX itu wanita normal. Nah, XCB itu carrier atau yang pembawa buta warna. XCB wanita buta warna. XY pria normal. Nah, jika dia berkawin nikah atau dengan perempuan yang buta warna, maka dihasilkan pria yang buta warna. 9. Hemofilia. Hemofilia ini adalah kelainan darah sulit membeku pada saat terjadi luka. Jadi ketika kita terkena silet, darah susah membeku. Kalau kita kan lama-kelamaan akan membeku kan hemoglobin darah kita, dan lama-kelamaan akan menghitam dan membeku. Nah, ini kelainan ini, hemofilia ini adalah susah membeku. Jadi jangan luka. Kalau sudah luka susah untuk membeku darahnya, ya. Lihat, hemofilia dipengaruhi oleh gen yang terdapat pada kromosom X. Kelainan hemofilia dibawa oleh gen XH, maka dapat diketahui bila orang yang memiliki genotipe XH besar itu adalah wanita normal, XH besar, XH kecil, wanita pembawa hemofilia, XH kecil, wanita hemofilia atau letal, XH-nya besar Y pria normal, XHY pria hemofilia. Ya, jadi itu adalah kelainan dari pewarisan sifat. Ya, sudah. Semoga kamu bermanfaat. Baca lagi LKS-nya, cari media di HP. Manfaatkan yang dengan baik. Belajar yang lain, rajin, tetap semangat. Untuk tugas penilaian harian yang bawahnya halaman 49, isi di LKS-nya, kemudian kamu pindahkan ke lembar jawaban online yang nanti ada linknya. Ya, tetap semangat, kerjakan karena buat nilai kamu juga, ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.